Halo, berjumpa dengan kita di Adiwarna TV dalam program Ceritanya Horor. Oke. Jadi kali ini kita masih berada di mana, Mas? Lagi di Kabupaten Batang. Ini mitosnya di sini ceritanya itu ada batu ya, batu. Berarti batu yang katanya itu pernah digunakan untuk bertapa. Oke. Ya. Jadi ceritanya itu kayak batu bentuknya sujud, katanya kayak gitu. Tapi itu benar atau enggak, Mas? Lah itu kita mau cross check ke sini. Nah. Jadi apa benar batu itu baik bentuknya sujud? Apa kita yang sujud? Iya, kita harus sujud terus ya. Oke, karena kita ya harus beribadah. Iya, beribadah sujud terus betul. Baik, kali ini kita masih berada di tempat yang katanya digunakan sebagai tempat untuk bertapa. Iya. Itu tempat pertama itu. Oh, oke. Terus nanti setelah itu kita juga mau ke lokasi yang katanya buat dalam tanda petik nih ya, minta nomor kayak gitu. Berarti ada tempat lain, Mas, ada selain tempat tempat lain yang tadi disebutkan. tapi berdekatan, okay. Lokasinya berdekatan. Nah, ingin tahu tempatnya yang pertama itu seperti apa? Pasti yang batu kalian itu? Ya, pasti kalian juga pada penasaran gimana tempatnya, kemudian ceritanya bagaimana sehingga bisa dikonon sebagai tempat ya bisa dikatakan misteri. Baik. Oke, saat ini kita sedang berada tepat di tengah-tengah batunya. Di batu yang dikatakan sebagai batu misteri. Jadi ini yang tadi dikatakan itu, Mas ya? Iya, batu kata warga setempat itu katanya di sini tuh buat dulunya buat orang Semedi apa kayak gitu katanya nih. Ya nanti kalau info selanjutnya kita tanya warga sekitar kali ya. Baik, berarti ceritanya memang seperti itu katanya dari masyarakat itu. Jadi ceritanya ini kan ada kepala nih, ceritanya ini kepala, sini tangan, sini kaki kayak bentuk sujud gitu. Berarti kalau dilihat secara kasat mata itu ada bentuknya itu, Mas? Atau gimana itu? Ya kalau estetikanya nih ya, secara logikanya estetikanya ya emang bentuk. Tapi kalau misal yang nggak punya nilai jiwa seni mungkin ya kelihatannya batu aja. Oke, guys. Batu. Berarti batu ini bisa dibilang ada bentuknya, kata Mas Adi juga, tapi kita belum tahu secara pasti sejarah atau bagaimana batu ini bisa berada di sini. Kita belum mengetahui karena kita belum wawancara, Mas ya, belum tanya sama masyarakat sekitar, Mas ya. Ini tadi kameramen kita yang di awal-awal. Yang dirasain apa? Yang dirasain ya sebenarnya di sini bukan ke hawa yang negatif sih ya kalau menurutku. Jadi kayak lebih ke yang emang misalkan memang ada pun ya, ini berhubung aku orang awam ya. Mungkin kalau dari segi orang-orang awam yang cuma bisa tahu feel-nya doang itu di sini bukan yang ke negatif sih, cuman lebih ke kayak orang yang nyari kayak kedamaian atau apa gitu. Hawanya bukan hawa negatif di sini, di batunya itu bukan hawa negatif yang jelas. Kalau yang tak lihat sih, ini mau tak jelasin yang kayak tadi tak contohin ya. Jadi ceritanya itu ini kepala ya, kayak orang kayak gini nih, kayak orang lagi tidur kayak gini. Nah kayak gitu. Ini nih batunya itu kayak gitu. Hah? Iya serius. Kalau yang tak lihat kayak gitu. Kayak orang lagi tidur tapi miring kayak gitu. Tapi enggak ini sih. Kalau yang kalau yang tak lihat sih enggak kayak mitos yang beredar kayak gitu. Ya, ada apanya kayak gitu. Soalnya kan dengar ada sesuatu yang negatifnya, tapi kalau yang tak lihat enggak sih. Tapi benar batu bentuknya kayak orang persis, cuman tidur bukan sujud kalau yang tak lihat itu mungkin. Terus kita nanti ke lokasi yang kedua, ke yang pohon katanya
minta apa, orang-orang itu minta nomor gitu tanda negatifnya. Oke, gitu part satunya. Kita next. Pohonnya Ya, untuk nih tempat ke selanjutnya yang kita gunakan sebagai objek dari katanya horor ini ada di pohon yang sangat besar sekali, tepat berada di belakang saya. ya itu tuh pohonnya tuh. Bisa dilihat. Jadi pohon ini itu pohon terbesar yang ada di sekitar sini daripada pohon-pohon yang lain. Kamu yang megangin ini aja, Pak. Udah dipegang aja. Yang penting dipegang aja. Siap. Ya katanya apa? Di sini yang katanya di pohon ini nih, yang katanya sering orang-orang itu pada minta nomor. Yang mitosnya seperti itu, Mas ya? Ya katanya kayak gitu. Ya kita deketin ya. Kira-kira ada apanya? Bener gak sih, ada katanya ada kertas-kertas gitu, kertas sama pulpen. Mari kita lihat dulu aja. Kamu berani gak sih? Serius? Serius. Gak apa-apa sih kayaknya. Ya, ini tetap on record. Iya on aja. Masih nyala kan kak? Oke, saat ini saya sedang berada tidak jauh dari lokasi yang digunakan yang katanya sebagai tempat untuk meminta nomor, Mas ya. Oke, Minta jadi nomor atau segala sesuatu. Oke, nomor atau segala sesuatu yang orang-orang inginkan. Nah, biasanya tempat ini digunakan sebagai perantaranya. Bisa dilihat tepat di belakang saya. Ini udah kerasa beda Iya. ya. Iya enggak? Tapi masih on record kan? Gimana Mas saat kita sudah mendekati Udah tempat objek yang kita maksudkan ini? udah kerasa beda. Iya. Jujur ya, namanya pohon gede ya, Mas. Mesti kan namanya pohon gede itu mesti ada sesuatunya. Tapi dari kita perjalanan dari tadi menuju ke sini agak memang hawanya itu beda. Jadi saat kita menuju ke sini pernapasan kita agak sedikit sesak, Mas ya. Ya rame sih. Iya. Rame sih di sini. Tapi kalau pesan saya sendiri, maksudnya jangan terlalu ini ya. Ini kan mitosnya apa buat nganu nomor kayak gitu. Apa-apa kalau bisa minta ya sama Allah lah, sama Tuhan gitu. Jangan minta sama ke yang hal-hal negatif kayak gitu. Karena kembali lagi bahwa kita itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, Jadi betul. segala sesuatu ya kita kembalikan kepada Tuhan. Jika kita ingin menginginkan sesuatu atau ya segala macam yang kita inginkan tetap harus kembali ke Tuhan, Mas ya. Itu kan pengen minta rezeki gitu, itu tetap rezeki, jodoh dan lain-lain itu tetap kita harus mintanya sama Allah. Oke. Baik. Kita sekarang sudah sangat dekat dengan objek yaitu pohon yang digunakan sebagai perantara. Mari kita lihat saja apakah benar bahwa tempat ini pernah digunakan untuk media sebagai sarana untuk meminta sesuatu di sini. Oke, mari kita ikuti. Mendekat nih. Ya, siap. Jangan terlalu dekat kayaknya, soalnya takutnya ada ularnya. Iya. Soalnya terlalu ini banget. Lebat, Mas ya. Sini aja mungkin. Oke, bisa dilihat di sekitar pohon besar ini memang suasananya sangat berbeda dengan situasi tadi, karena di dekat pohon ini banyak pepohonan liar atau tumbuhan liar yang ada di sekitar pohon ini yang menjadikan tempat ini
lebih ke arah banyak binatang buas seperti Ya, ular. lebih ke ular sih, Iya. bukan enggak terlalu buas juga. Ini pohon apa ya, pohon kayak gini? Kapas kok, apa sih? Kapuk. Kapuk, randu. Randu ya? Randu. Randu. Oh. Tapi memang jika dilihat dari sekeliling sekitar ini memang pohon ini yang paling besar Mas ya. Dari sekitarnya itu pohon ini yang paling gede sendiri. Dan mungkin umurnya paling tua di sini Mas. Katanya jadi di bawah-bawahnya situ itu biasanya ada kertas sama pulpen. Orang-orang itu pada minta nomor kayak gitu. Jadi ditinggal apa namanya semedi kayak gitu, ninggal pulpen sama kertas. Nah besoknya kesini lagi ngambil itu udah ada angkanya kayak gitu katanya. Ya itu tadi sih mintanya jangan sama ini, jangan sama pohon, jangan sama mereka. Iya. Tapi untuk saat ini jika kita sangat mendekat sama pohon, kita akan membuktikan bahwa memang benar ada kertas atau pulpen itu memang sekarang nggak bisa Mas ya. Oh bahaya Karena medannya yang sangat lebat, banyak. takut ada ular soalnya. Iya. Jadi kita cukup lihat dari sini saja bisa kita rasakan bahwa memang di sini situasinya agak sedikit berbeda. Ini karena mau maghrib juga sih ya, jadi agak-agak kayak gitu. Oke Mas, kita lebih baik kita langsung tanya sama masyarakat sekitar sini Ya, aja Mas. nanti setelah ini kita wawancara sama warga sekitar. Kira-kira apa sejarah tentang batu itu sama Ya. pohon ini seperti apa? Benar atau gitu. tidaknya Benar gitu atau Mas ya. enggak. Kita langsung tanyakan kepada masyarakat di sekitar sini. Baik, jadi tetap ikuti di program kita. Ceritanya horor. Oke. Oke. Bisum. Ceritanya ke mitro gaib ke Jawa Bawana kan gamelane barang rupa-rupa senian diwali saniki mboten ngono mboten do ngatot do mekarem kitase tapi mekarem nah senen kan zaman aliti kula kan katon Nggih. Katone pripun niku? yo wujud gamelan mitro gaib niku permatane godange niku Oh, tangwet niku. mitro gaib Nggih. kula tau diimpeni gaib Napa niku, Pak? Udah gaib kan gaib kan nyataan. Nggih. Nggih. Alasannya niku perempatan niku kulo di tuduhi tok tapi kulo mboten warisan baru kebagian tapi tuduhi tok. Oh. Salah mriku niku. Nah watu niki nggih kurang mboten kenarane tapi watu niki nggih mlebu niku tiange dhuwur alit cilik. Biasa diweruhi niku, Pak. Kulo mitro gaib nggih. Jam 2 dalu kula di terus kaya mengko. Nek kata pas mengko griyane mriku panggonane watu niku nek kita ngobrol niku. Sedakep niku, Pak. Napa pripun Nah niku? kan griyane ngambangane Oh, griyane pancen teng mriku. Nggih. Bentuke napa niku, Pak? Itu tiang. Tiang biasa kaya Biasa, niki. kaya Oh. Terus nek tangwet niku memang mitose wonten tiang sing badhe nyuwun nomor niku terus mboten, Pak? kata. Oh, kata memang nggih. kados niku, Pak. Memang sajane kan penuh niku wonten gelas-gelas ya kepo. Oh, Gimana rame nomor masyarakat sekitar nopo masyarakat luar, Pak? Yang Biasanya kados neko. niku. Oh. karena mriki itu malah kulane malah mboten naksal. Nggih. Biasanya sing kayak ulali ini kok ular yang mau lamang kali tiang sepuh nggih macan nggih. Oh, Ya ulane niku ireng sabar ireng iki alit teng kepuh niku. ireng kepo niku. Kula gaib niku Enten macane juga. mang setunggal tapi mau lamang kali saged Oh. bisa saya niku mito gaib niku.